Baik, kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Rondi Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam olahraga. Salam olahraga. Wah, ini karena kita sudah dibuka dengan salam olahraga, berarti kita harus kita bahasannya adalah soal olahraga. Tapi kali ini kita mau membahas soal futsal. Futsal Sulawesi Tengah yang ternyata belakangan terakhir ini dengan perjuangan kerasnya sudah bisa masuk di liga profesional. Nah, ini sebuah pencapaian yang luar biasa, dan orang di balik itu adalah salah satunya adalah ketua futsal Sulawesi Tengah. Saya memanggilnya biasanya kami di lapangan ini sama-sama sih teman-teman wartawan. Kalau tadi di grup pas Same kita dibilang wartawan wawancara wartawan. Jeruk makan jeruk. Pak Samsudin SS MSI. Esos ya. SS MSI. Ketua futsal Sulawesi Tengah. Baik, Pak Sam. Ini kan futsal kita di beberapa tahun terakhir ini kan istilahnya puasa gelar begitu ya. Tapi belakangan juga ini satu tahun terakhir ini naik-naik terus ininya pamornya setelah futsal ini kemudian masuk di liga profesional. Bagaimana awalnya itu ya Pak Sam? Bisa kita berbagi ke penonton kita perjuangan dari teman-teman di futsal Sulteng ini. Oke. Ya, terima kasih podcast Palu sudah mengundang kami. Saya ke sini sebagai pembicara. Nah, mungkin sebelum masuk ke Liga Pro, Pak Roni, saya mungkin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sulawesi Tengah karena memang beberapa hari lalu kita menyelesaikan babak kualifikasi PON 21 di Sulawesi Tengah dan kita belum berhasil memberikan yang terbaik buat Sulawesi Tengah. Tapi saya pikir bukan kami gagal segala-galanya, tapi kami sudah berusaha yang terbaik. Hanya memang belum beruntung. Kenapa saya katakan belum beruntung? Karena kita kalah terhormat. Bukan kalah dari sisi pertandingan. Kita dari 3 kali bertanding hanya 1 kali kalah. Itu pun kalah tipis. Dari sisi produktivitas gol kita jauh lebih besar daripada Sulawesi Barat yang juara. Jadi itu, jadi saya sekali lagi saya mau maaf kepada masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya pencinta futsal karena kami belum bisa memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi buat kami ke depan, kita berusaha lebih baik dan bisa berprestasi yang lebih baik pula. Tapi itu satu sisi. Kalau kita mungkin tidak boleh larut dalam kesedihan ini, tapi satu sisi kita harus bergembira karena di Januari ini kita akan menghibur masyarakat Sulawesi Tengah di event yang sangat-sangat bergengsi, namanya Liga Profesional. Liga Profesional ini adalah salah satu liga paling bergengsi di tingkat futsal di Indonesia. Itu setara dengan level Liga 1 sepak bola. Kalau di futsal? Ya, Liga 1. Ini sejarah Sulawesi Tengah, baru kali ini kita punya klub Liga 1, Liga Pro. Itu dari Sulteng? Iya, sepak bola saja sekarang ini kita masih di Liga 2, Persipal kan? Persipal, Nah, futsal kita sudah di Liga Pro. Liga Pro? Iya. Nah, itu nanti di Januari kita akan bertanding di sini dan itu akan hadir klub-klub terbaik Indonesia yang juga diperkuat oleh pemain asing. Jadi itu saya pikir juga menjadi sisi lain bahwa sisi prestasi bagi kita Sulawesi Tengah di futsal memang tidak bisa instan ya Pak Roni, karena saya mengurus futsal ini dari 2017 dan lumayan lama juga, dan pelan-pelan saya berusaha mengembangkan olahraga ini dan alhamdulillah ada hasilnya sudah lumayan terlihat. Bahwa di Indonesia pun, Indonesia Timur pun kita yang baru kali ini kita yang juara Liga Pro. Luar biasa. Jadi kita bahkan bisa melewati Sulawesi Selatan ya, yang notabene kiblat futsal Indonesia Timur itu adalah Sulsel, tapi sekarang kita malah yang bisa di atas. Jadi ini alhamdulillah ini menjadi harapan bagi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya para pencinta pelaku futsal, bahwa di Januari kita akan dihibur oleh itu. Silakan datang menonton dan kita akan, ini harapan menjadi motivasi buat kita semua di Sulawesi Tengah ini untuk bisa melahirkan pemain-pemain futsal potensial. Saya kira itu, Pak. Jadi nanti kita jadi tuan rumah juga? Ya, kita tuan rumah. Di mana tempat nanti? Di Gelora Bumi. Oh, itu menjadi base camp futsal Moncong Bulu Muda namanya. Kita punya klub futsal itu Moncong Bulu Muda. Moncong Bulu Muda. Ya. Kemarin juga saya baca artikelnya, menang di beberapa event kan. Nah, luar biasa nih. Pak Sam, tentu perjalanan dari Moncong Bulu ini
orang sudah lihat sekarang ini adalah hasil akhirnya. Iya, iya betul. Tapi prosesnya itu orang tidak tahu. Iya. Pasti berdarah-darah juga begitu kan. Betul. Bapak bekerja keras itu bagaimana, bisa ceritakan sedikit perjuangan-perjuangan Bapak? Iya, memang Pak Ron, ini urus olahraga ini bukan barang yang mudah dan murah. Karena ketika urus olahraga ini kita pikirannya bukan mencari uang di situ, malah mengeluarkan uang. Karena sama dengan sepak bola kan. Futsal itu ya kita merintis, memang harapan kita untuk meloloskan klub ke level tertinggi di futsal Indonesia itu dari 2017. Tapi ternyata baru tercapai itu di 2023 kemarin. Klub Moncong Bulo Muda itu sangat boleh dikata spektakuler karena selama pertandingan dari penyisihan di Palu sini sampai final di Jakarta, di Tegal, Jawa Tengah itu tidak pernah kalah. Iya. Jadi sejarah itu bahwa dari awal pertandingan sampai dari babak Linus ini kan tingkat Sulawesi Tengah. Itu tidak pernah kalah. Terus kemudian masuk di tingkat nasional di Gorontalo, babak 34 besar. Di sana tidak pernah kalah, malah menang lawan Sulsel. Kemudian dia lolos ke 8 besar di Tegal. Di Tegal pun tidak pernah kalah, sampai juara. Jadi memang sangat-sangat, saya harus mengatakan ini spektakuler, karena klub biasanya klub hebat itu bahkan biasa kalah 1-2 kali untuk bisa juara. Nah ini tidak pernah sama sekali kalah. Nah memang mungkin orang tidak memprediksi dari awal bahwa klub ini bisa, memang juga ini klub, saya harus katakan bahwa ini ada campur tangan juga dari Makassar. Memang ya, tapi kita kemudian klub ini kita daftarkan di Palu, kita ikutkan kompetisi di Palu, dan pemainnya juga bercampur Makassar Palu. Dari kan biasa kalau namanya liga profesional kan begitu. Pasti. Itu harus campur pemain lokal dengan pemain dari luar. Nah, ternyata sungguh luar biasa dan sangat-sangat kita sangat bangga loh Sulawesi Tengah. Bukan cuma Sulawesi Tengah tapi Sulawesi, karena satu-satunya klub futsal yang berkiprah di Liga Pro sekarang ini tahun ini itu adalah Moncong Bulo Muda. Dan asal dari Sultan. Asal Sultan ya itu. Jadi itu harusnya jadi kebanggaan kita bersama ya. Bahwa ini harapannya ke depan akan lahir lagi klub-klub futsal Sulawesi Tengah juga yang bisa berkiprah di level nasional. Ya. Tentu di perjalanan Moncong Bulo Muda ini tentu ada support juga dari pemerintah. Bagaimana pemerintah daerah kita mensupport ini? Ya, Nah, memang ketika kita bicara sudah support, ini yang menjadi kendala kita selama ini di Sulawesi Tengah, Pak Ron. Bukan cuma futsal saya pikir ya, mungkin olahraga-olahraga lain juga. Bahwa selama ini memang satu-satunya harapan kita ketika kita mengurus olahraga itu hanya KONI. KONI sebagai induk olahraga kita. Di sisi lain ya kita biasanya berharap sama sponsor, sama siapa lagi, orang-orang tertentu ya, individu yang punya kepedulian. Nah itu yang susah saya dapatkan di Palu. Mungkin atau memang saya belum dapat. Oh gitu. Iya. Jadi ketika kita berusaha berjuang, biasanya susah mendapatkan orang yang mau membantu sama-sama berjuang. Tapi ketika kita sudah berhasil, baru muncul satu-satu. Saya mau juga. Oh, jadi orang tunggu hasil dulu? Ya, tunggu hasil. Nah, tapi kita pikir tidak ada masalah. Setidaknya kita berusaha dulu memberikan hasil gitu kan, baru kalau ternyata setelah ada hasil itu baru mereka mau bantu kita, tidak ada masalah juga menurut kita. Tapi memang kendala terberat bagi kita, karena saya rasakan ini, Pak Ron, saya mengurus masuk di pengurus futsal itu dari 2013. Masih Pak Erwin Sumampu almarhum yang ketua pertama. Saya ini ketua keempat. Saya ketua futsal keempat di Sulawesi Tengah. Iya. Jadi sebelum saya ketua ini sekretaris. Nanti 2017 itu saya sekretaris. 2021 itu baru saya jadi ketua sampai sekarang. Nanti habis jadi ketua langsung membawa tim ini di puncak klasmen. Nah, mungkin saya mengatakan bahwa ini bukan cuma capaian saya sendiri ya. Jelas ini capaian daripada semua pengurus futsal di Sulawesi Tengah. Bukan saya sebagai ketua saja, tapi dukungan dari semua teman-teman pengurus futsal Sulteng, kemudian dari pihak-pihak lainnya. Masyarakat juga saya tidak bisa nafikan itu. Walaupun memang masih sangat rendah atau minim ya dukungan. Pemerintah juga memang masih sangat, saya harus akui juga bahwa masih minim dukungan mereka. Nah itu yang kami harapkan ke depannya supaya pemerintah juga memberikan dukungan yang sama lah. Artinya tidak hanya kepada olahraga tertentu, tapi
semua lah cabang olahraga saya pikirkan, semua merasa punya hak ya, semua punya jawab ya, karena daerah. Betul. Karena ini membawa nama daerah, ya, saya kira harus saling support. Betul, saya sepakat Pak Roni. Ini olahraga ini kan kita bukan nama lokal atau nama siapa ya, tapi intinya adalah nama daerah. Walaupun memang tidak bisa dilepaskan nama klub atau nama sekolah atau nama kamu, tapi di luar itu segala-galanya adalah nama daerah yang kita bawa, Sulawesi Tengah. Jadi sepantasnya lah kalau pemerintah daerah juga mensupport kita. Setuju. Ya. Nah, menarik sekali ini sahabat podcast. Dan ternyata apa yang sudah diusahakan Pak Sam dan teman-teman itu hasilnya sudah kelihatan sekarang. Kebanggaan kita juga ternyata klub Palu atau Sulawesi Tengah itu bisa berkiprah di tingkat profesional. Nah, tadi Pak Sam sudah jelaskan bahwa di tim futsal Sulteng ini, khususnya di klub Moncong Bulo Muda. Nah, ini ada pemain lokal juga yang dilibatkan. Ada. Nah, ini Pak Sam yang sering terjadi dulu. Kan ini Pak Sam juga pasti sudah. Pak Sam ini saya kenalkan dulu. Beliau juga ada penulis buku Persipal. Kaki Emas Persipal. Bukunya masih ada di rumah itu. Nah, Pak Sam sudah warawiri di liputan olahraga tentu. Nah, ada dulu mungkin Pak Sam masih ingat. Ada semacam bukan gosip sebenarnya cerita fakta tapi sulit dibuktikan. Bahwa kalau di olahraga itu ada titipan. Oh iya, betul. Mungkin Pak Sam juga dengar itu. Nah, tolong ini anaknya ini, nah, belakangnya tolong dimasukkan. Nah, dalam seleksi tim futsal Sulteng masih berlaku itu tidak, Pak? Itu yang saya sampaikan kemarin di konferensi pers dengan teman-teman jurnalis di Palu. Bahwa futsal mungkin berbeda ya dengan cabang olahraga lain. Saya dengan bahasa istilah saya bahwa saya mengharamkan istilah titipan di olahraga futsal. Jadi saya bilang tidak ada, tidak boleh sama sekali, intervensi dari manapun saya tidak akan terima. Jadi saya sampaikan sama teman-teman jurnalis, silakan cek di antara semua pemain futsal yang sekarang bermain itu. Tidak ada satu orang pun anak pejabat, Pak Ron. Jadi itu akan menandakan bahwa memang tidak ada titipan. Mereka ini semua orang-orang biasa. Bahkan dari Toli-Toli, dari Parigi. Ya, semua kita rekrut. Kalau memang punya kualitas bagus, ya kita harus rekrut dong. Jadi kita tidak membeda-bedakan bahwa hanya kita karena tinggal di Palu, kita dominan orang Palu. Atau karena kita di bawah naungan ini, ya kita tunduk. Atau kita harus prioritaskan. Titipan ada tiba-tiba. Memang saya juga sebelumnya pernah ada pemain yang curhat sama saya di cabang olahraga lain ya. Saya tidak mengatakan ini karena nanti saya dengar. Dia kecewa berat karena dia sudah mati-matian berlatih, tapi pada saat pemberangkatan bukan dia yang berangkat. Tiba-tiba ada pemain yang lain yang masuk. Kalau itu kan kasus banyak itu. Ya, tapi saya Pak Ron, karena saya merasa punya tanggung jawab moral ya, bahwa kenapa kita itu namanya sama mengkhianati orang, usahanya orang. Orang kasihan sudah berusaha mati-matian, bekerja, berlatih, serius. Tapi begitu pemberangkatan bukan mereka itu kan sama kita mengkhianati orang itu. Jadi saya tidak mau seperti itu. Saya harus betul-betul fair, betul-betul adil dalam memberikan kesempatan kepada adik-adik ini ya. Memang kalau memang dia serius, dia latihan sungguh-sungguh ya itu yang harus kita bantu. Kita tidak boleh melihat siapa-siapa, dia dari mana, dia siapa, gitu. Artinya proses seleksi ini tidak bisa pakai titip-titip. Betul. Harus sesuai profesional di bidangnya. Dan saya sudah tekankan sama pelatih bahwa kalau ada orang siapapun dia datang ketemu pelatih, coach meminta sesuatu jangan diladeni. Sampaikan saya bawa dari ketua tidak mau dititipi seperti itu. Iya. Kalau ada yang berani suruh ketemu saya. Ini memang harus dirubah. Karena kebiasaan-kebiasaan ini yang kemarin ternyata bisa merusak juga prestasi membawa nama Sulteng. Betul. Nah, itu sudah dibuktikan Pak Sam dan teman-teman di tim futsal Sulteng dengan profesional dan melalui kompetensi yang ada. Buktinya sudah terlihat. Ini penegasan ini dari ketua tim futsal Sulteng. Tidak ada titip-titip. Maaf Pak ya. Tidak boleh titip-titip. Kalau kita seperti itu, Pak Ron, sampai kapan kita mau olahraga berkembang kan? Kalau kita memang mau profesional, mau maju ya kita harus adil, harus fair kepada para pemain itu. Siapa yang berlatih serius, siapa yang bagus kualitasnya itu yang kita dahulukan, itu yang kita berikan kesempatan. Baik, setuju sekali.
Baik, untuk di berikutnya, Pak Sam, mungkin ada target yang paling dekat yang mau dicapai begitu untuk teman-teman di tim futsal Sulteng, khususnya di klub yang Bapak naungi sekarang ini. Iya. Oke. Memang yang di depan mata kita ini seperti saya sampaikan tadi bahwa kita akan menghadapi namanya Liga Pro. Itu Liga 1, kasta tertinggi di futsal Indonesia di Januari. Nah, tentunya itu menjadi sejarah bagi Sulawesi Tengah, khususnya cabang olahraga futsal, karena kita akhirnya memiliki satu klub yang bisa bermain di tingkat kasta tertinggi futsal. Nah, itu artinya kita memberikan kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa Sulteng ternyata bisa juga untuk berkiprah di kasta tertinggi futsal. Kemudian juga ini menjadi kesempatan buat adik-adik yang lokal pembinaan, motivasi buat yang lain yang mungkin belum bisa lolos atau belum klub kita yang belum bisa sampai ke situ, itu akan menjadi motivasi mereka bahwa kita juga bisa kalau begitu. Ternyata ada yang mereka bisa nonton, melihat pertandingan permainannya nanti itu. Nah, tentunya harapannya kita dari pengurus adalah tahun depan, karena setelah Liga Pro ini ada lagi Linus namanya. Linus itu Liga Futsal Nusantara selevel dengan Liga 3 sepak bola. Itu kita memang selalu putar di setiap tahun di bulan April atau Mei. Nah, itu juga menjadi salah satu program tahunan kita, bagaimana menjaring pemain-pemain klub-klub terbaik di Sulawesi Tengah. Jadi ada 2 nanti di tahun depan ini, Pak Ron, Liga Pro di Januari dan Liga Futsal Nusantara di bulan April. Ya, itu semua digelar di Palu. Semua digelar di Palu. Jadi ini juga nanti menjadi hiburan tontonan masyarakat Sulawesi Tengah ya. Untuk bagaimana melihat perkembangan futsal di Sulawesi Tengah. Nah, ini juga bisa memacu adik-adik yang nantinya bisa mengembangkan talentanya di futsal. Betul. Kalau dari segi Pasam pembinaan usia dini, ada juga di tim futsal Sulteng. Pak Ron? Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi futsal kita juga perlahan-lahan bangkit perlahan maju itu adalah pembinaan usia dini. Di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu saat ini, salah satu cabang olahraga yang paling aktif yang dilakukan oleh para olahraga adalah futsal, terutama di tingkat pelajar. Di tingkat pelajar sekarang ini paling banyak event adalah futsal. Paling banyak. GBK, Gelora Bumi Kaktus itu bahkan kewalahan untuk menerima turnamen. Karena ini antri turnamen yang main di situ. Karena memang sekarang ini kan GBK itu salah satu-satunya lapangan yang berstandar nasional di Kota Palu. Jadi kita memang sarankan kepada pelaksana futsal turnamen bahwa harus menggunakan lapangan yang berstandar nasional. Nah, itu adanya di GBK ya? Ya, adanya di GBK. Nah, mereka semua semangat. Atmosfernya main di situ kan berbeda dengan ketika main di lapangan biasa. Membiasakan mereka untuk tampil di lapangan yang berstandar nasional. Kemudian ya memang juga tidak bisa dipungkiri Pak Ron bahwa untuk memajukan olahraga itu, termasuk futsal, harus aktif pembinaan usia dini. Nah, itulah kita mendorong adik-adik yang khususnya di kalangan pelajar untuk terus melakukan event. Kita berterima kasih kepada semua adik-adik ini, tentunya pihak sekolah yang mendukung adik-adik ini melakukan event-event seperti itu. Karena itu secara tidak langsung membantu memajukan olahraga futsal ini. Karena kalau turnamen atau kompetisi ataupun event futsal hidup, maka otomatis olahraga itu akan maju. Itu kuncinya. Jadi nanti dari futsal lokal yang di Mandiri yang digelar oleh sekolah, itu bisa juga nanti adik-adik ini mungkin masuk dalam seleksi itu ya? Iya, betul. Apalagi sekarang di seleksi pemain ini rata-rata itu pemain-pemain usia pelajar yang untuk nasional. Kayak Prapon ini dia kan kelahiran 1 Januari 2005. Anak-anak sekali. Kelas 2, kelas 3 SMA. Iya, jadi kesempatan besar buat mereka. Nah, yang menguntungkan buat mereka itu adalah setelah sadar event itu dia bisa naik lagi ke Liga Futsal Nusantara. Jadi kalau di situ dia sudah terasa dia punya bakat, mulai itu bagus lagi. Jadi level tinggi dia sudah enak, adaptasinya sudah bagus. Nah, itu yang kita coba lakukan sekarang ini. Jadi itu sejalan dengan program dari pusat juga. Baik. Berarti salah satu indikatornya sehingga
kita di Kota Palu itu menjadi tempat untuk turnamen nanti Liga Pro ini, itu mungkin sudah pasti panitia nasionalnya sudah melihat kan, mulai lapangannya dan apa. Betul. Apa yang tim waktu pertama kemarin itu, apa yang Pak Sam ingat waktu, kayaknya layak di sini? Memang ada dari tim pusat langsung datang ke sini kemarin dan mensurvei lapangan, melihat bahwa memang sangat-sangat layak untuk event nasional sekelas Liga Pro. Dan dia bangga, dia mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah menyiapkan gedung yang berstandar nasional dengan dia tinggal ingatkan supaya sarana seperti ini harus dijaga baik-baik, dirawat. Jangan sampai belum berapa tahun dibangun sudah rusak atau ya. Jadi kita dianggap memang sudah lapangan yang sarana olahraganya kita ini untuk event besar itu sudah sangat-sangat representatif. Layak lapangannya, dukungan pemerintah, kemudian kita punya tim yang diperhitungkan. Betul. Jadi yang kami pandangin sekarang tim Sulteng, tim kita punya pemain klub yang bisa diperhitungkan di tingkat nasional. Oke Pak Sam, kita sudah di penghujung Pak Sam. Mungkin di closing Pak, apa yang mau disampaikan ke publik kita di Sulawesi Tengah, khususnya para penggiat olahraga futsal? Silakan. Oke, makasih rekan pemirsa podcast Palu, bahwa saya selaku Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Tengah tentunya mengajak bagi kita semua, para pencinta, penggiat, pelaku futsal, untuk sama-sama membangun olahraga tercinta kita ini, supaya bisa sejajar dengan olahraga lain. Karena dukungan saudara-saudara semua adalah sangat berharga bagi kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa dukungannya dari saudara-saudara semua. Selain itu juga tentunya kami berharap dari pemerintah daerah, Provinsi Sulawesi Tengah, tentu dia melalui KONI, serta bapak-bapak yang punya jiwa atau punya kepedulian terhadap olahraga, supaya juga bisa membantu kami olahraga futsal di sini, supaya bisa berbicara di tingkat nasional. Apalagi saat ini kita sudah punya jalan ke situ, karena ada klub kita Moncong Bulu Muda yang berkiprah di level nasional sekarang ini. Jadi sekali lagi saya berharap semua dukungan masyarakat Sulawesi Tengah untuk memajukan olahraga futsal ini, supaya bisa berbicara di tingkat nasional dan berprestasi. Saya kira itu. Baik sekali. Demikian sahabat podcast Palu, Pak Samsudin, terima kasih waktunya Ketua Tim Futsal Sulteng. Semoga olahraga futsal kita di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, bisa lebih menggeliat, prestasi makin naik terus, dan yang paling penting adalah support dari pemerintah daerah. Betul sekali. Ya, biar bagaimana ini membawa nama daerah. Iya, betul. Ya, lirik-lirik lah Pak ya. Iya. Setidaknya. Sepakat. Baik, terima kasih Pak Samsudin, Ketua Tim Futsal Sulteng. Kita akan berjumpa lagi di podcast lain bersama narasumber lain, bersama saya Roni Sari di podcast Palu. Sampai baku dapat lagi. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.